Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olinda Paramita dari Program Studi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tahayul bid'ah dan khurafat. Tahayul bid'ah dan khurafat adalah 3 sekawan kebatilan yang masih hidup di kalangan umat Islam dan Islam pun melarang itu. Adapun pengertian dari ketiganya, tahayul bid'ah dan khurafat. Yang pertama, bid'ah. Pengertian arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. 2 macam-macam bid'ah. Bila dilihat dari segi usul fikih kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi 2 macam. Yang pertama, bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidah, serta semua firqah-firqah kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan mereka. Kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Semua bentuk atas bid'ah di atas sangat tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah RA menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah dan sebaik-baiknya pedoman ialah pedoman Muhammad, dan sejelek-jeleknya urusan adalah hal-hal yang baru, itulah yang disebut bid'ah. Dan segala bid'ah itu sesaat oleh Imam Nisa'i ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim riwayat dari Jabir bin Abdullah. Yang kedua ada khurafat. Pengertian dari khurafat, kata khurafat berasal dari bahasa Arab al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka khurafat juga disebut dengan al-hadis al-mustamalah min al-kid, cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa khurafat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-kara sulit untuk dipercaya kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori kufarat. Dan ada asal-usul menurut Ibn wal cerita kufarat ini berasal dari Bani Udroh atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhayniyah. Suatu ketika ada salah satu seorang dari Bani Juhayniyah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhayniyah untuk datang sekedar melihatnya, karena sudah lama tak pulang kampung. Ketika banyak orang berkerumun untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agama seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarkannya.
Meskipun cerita itu tidak diterima akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkan secara seksama meskipun secara diam-diam. Mereka mencoba merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah, masing-masing mereka mendiskusikan cerita tersebut dengan sanak keluarga dan tetangga terdekat. Akhirnya cerita-cerita itu berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Bani Juhaniyah. Dalam perkembangan kemudian cerita-cerita yang tak masuk akal dan tidak didasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar dari agama. Kufarat ini berkembang dengan pesat seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme atau ajaran yang bersikap ikut-ikutan. Dengan bersikap taklid tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran bercerita, pendapat fatal dan sejenisnya yang berkaitan dengan wilayah keagamaan akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sikap kritis yang dibutuhkan adalah melihat sejauh mana cerita pendapat fatuan sejenisnya dikembangkan, maka munculnya penyimpangan dari ajaran tampaknya tidak terhindarkan lagi. Kufarat seperti disebutkan di atas banyak ditemukan dalam masyarakat kita dalam semua bidang kehidupan manusia. Kufarat tidak hanya menyangkut sesuatu benda yang dianggap mempunyai legitimasi Islam, tetapi juga menyangkut diri manusia sendiri yang kesemuanya diyakini mempunyai dan memiliki kekuatan magis. Padahal yang mempunyai kekuatan seperti itu hanyalah Allah semata. Contoh kufarat yang populer di Indonesia misalnya tentang kewalian dan kekeramatan seseorang. Cerita yang dikategorikan kufarat yang sampai saat ini masih berkembang di masyarakat, misalnya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah kepiawaiannya berduel dengan malaikat. Dalam duel itu, Abdul Qadir Jailani dikisahkan mampu memenangkan duel. Kisah duel antara Abdul Qadir Jailani dan malaikat ini bermula dari pencabutan nyawa seseorang kematian. Ini dimunculkan rasa iba dalam diri Abdul Qadir Jailani terhadap yang ditinggalkannya. Rasa iba ini menggerakkan hatinya untuk mencoba berdialog dengan malaikat yang mencabut nyawa tadi, agar seseorang yang dicabut nyawa tersebut dapat dianulir mengingat keluarganya amat terpukul dengan kematiannya. Upaya berdialog Abdul Qadir Jailani sebagai jalan terakhir untuk mengembalikan orang yang mati tadi tidak membuahkan hasil. Akhirnya terjadilah duel dan dalam duel dimenangkan oleh Abdul Qadir Jailani. Kekalahan malaikat ini mengharuskannya untuk mengembalikan nyawa kepada yang telah dicabut nyawanya tadi. Akhirnya hiduplah kembali seorang tersebut dan kembalinya orang ini saat membahagiakan keluarganya. 3 bentuk-bentuk kufarat. Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Kufarat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan kurofat, yaitu yang pertama mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapat berkah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuat untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Yang keempat, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat menolak balak, menghasilkan dan sebagainya. Yang kelima ada mengambil wasilah perantara orang yang telah mati untuk mendoakan kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar permohonan yang berziarah kuburnya itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh anak, rezeki, pangkat, keselamatan dunia akhirat dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat pertolongan arwah para wali dan ulama itu permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kasihnya. Yang ketiga, tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna rekaan-rekaan, prasangkaan, dan hayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap prakara gaib yang kepercayaannya itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam.
baik Al-Quran maupun Al-Hadis, bila ditengok ke masa lampau di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat pada zaman Persia. Misalnya sudah ada agama Zoroaster. Menurut agama, ini ada Tuhan baik dan Tuhan buruk atau jahat. Api dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan angin topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya, yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau penyembahan melalui cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaan yang dirasa mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama. Dan kepercayaannya lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban, menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam, yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan animisme dan dinamisme merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu, atau benda-benda lainnya. Kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang bersama perkembangan kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, materi tentang kufarat, bid'ah, dan tahayul. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.